Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suara aku kedengeran kan ya? Aman ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kalau suara aku udah aman, tolong kasih reaction-nya dong, kasih love-love gitu, biar aku tahu, biar kita nggak miskom. Yay, thank you. Oke, teman-teman, selamat datang di kelas TOEFL Preparation Class yang kedua. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak materi hari ini bakalan apa? Gimana Kak Irma? Boleh on cam? Boleh on mic, sorry. Belum Kak, belum baca banget. Cuman baca lihat jadwalnya aja tadi. Oke. Jadi teman-teman untuk minggu pertama berarti hari Selasa ya, hari Selasa sama hari Kamis itu materinya sama, masih listening teman-teman. Nah, masih ada yang ingat nggak sama materi kemarin? Ingat Kak, Ingat ya? Oke, kataku kemarin udah nyebutin ya satu-satu ada 13 skill. Udah hafal nih kayaknya kataku. belum Kak. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil berjalan aja ya. Oh iya, by the way nih, izin off cam Kak, oke. By the way nih teman-teman, sebelum dimulai, aku kemarin belum memperkenalkan teman-teman volunteer yang lain ya. Jadi di sini kita ada beberapa volunteer teman-teman. Yang pertama itu ada Kak Amel selaku moderator 2, juga ada Kak Ari selaku marketing team, Kak Muhammad Fadil Leurima selaku marketing team, ada Kak Sarah Agustina selaku content creator. Nah, kebetulan mereka belum bisa gabung malam ini. Untuk kalau teman-teman penasaran ya volunteersnya siapa aja, boleh cek IG akademisi ya di feeds yang paling atas Our Volunteers. Itu ada muka kita semua dan IG kita semua tertera di situ dengan jelas. Iya, bener banget. Atau siapa tahu ada yang mau follow kita juga bisa, teman-teman. Boleh banget, Klik aja di tag soalnya di situ. boleh banget. Oh ya Mm-mm. teman-teman, aku izin ya minta maaf. Aku banyak off cam karena ini kan kelasnya direkam ya. Kalau aku on cam kan aku bukan murid, jadi agak ngeganggu. Apalagi ini di up ke YouTube. Intinya semangat guys. Semangat, guys. Oke, teman-teman, sebelum dimulai nih, kemarin itu, oh ya, sebelumnya aku belum memperkenalkan ya, lupa. Di sini itu ada founder kita, teman-teman, yaitu namanya Kak Amar Ma'ruf. Nah, Kak Amar Ma'ruf ini kebetulan belum bisa ikut Zoom malam ini karena ada kesibukan lain. Dan Kak Amar Ma'ruf ini menyampaikan pesan kepada teman-teman. Yang pertama yaitu terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan Academic Center untuk belajar TOEFL. Jangan pantang menyerah buat belajar TOEFL karena dan ingat tujuan awal teman-teman, kenapa teman-teman pengen belajar TOEFL. Gitu, teman-teman. Mungkin di sini ada yang udah kenal Kak Amar Ma'ruf ya sebelumnya. Tadi Kak Irma senyum-senyum kayaknya. Oh, belum. Oke. Oke, nanti di lain kesempatan kalau misalkan Kak Amar Ma'ruf sudah bisa join, nanti aku perkenalkan aja. Perkenalkan lagi maksudnya. Oke, teman. Oke. Oke, guys. Next ya. Sebelum dimulai nih, aku kan udah kirim rules-nya ya di chat Zoom. Oh, ada yang udah kenal nih ORD LPDP. Sip, mantap. Eh, aku kan udah kirim ini ya rules-nya di chat Zoom. Teman-teman bisa baca lagi rules-nya dan aku bacakan juga sekalian ya. Yang pertama yaitu peserta wajib mengganti nama Zoom atau rename dengan format nama lengkap underscore instansi. Yang kedua, berpakaian rapih dan sopan serta mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Yang ketiga, jika 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa konfirmasi, maka dinyatakan mengundurkan diri. Yang keempat, segala bentuk perizinan kelas, misalnya sholat isya atau ke toilet, dapat melalui chat moderator.
Yang kelima, wajib untuk on kamera. Buat yang tidak bisa on cam, mohon untuk izin ya di chat Zoom atau enggak di grup chat atau melalui WA pribadi saya juga boleh. Kemudian yang keenam, jangan lupa untuk mute Zoom kecuali saat bertanya. Oke, di sini juga teman-teman, kita akan ada weekly appreciation. Di sini akan ada 3 kategori weekly appreciation. Apa aja? Yang pertama yaitu most active in the class. Indikatornya itu teman-teman wajib aktif bertanya, menjawab pertanyaan, dan on kamera. Yang kedua, top quiz score. Di akhir sesi akan ada kuis teman-teman. Nah, buat teman-teman yang memperoleh top quiz score, nanti berhak mendapatkan weekly appreciation. Kemudian yang ketiga, ada most active in social media. Nah, teman-teman yang udah ikut kegiatan kelas ini mungkin bisa apa ya bikin video atau foto tentang keseruan kelas ini dan jangan lupa buat tag IG Academic Center dan akademisi.lpg. Oke, karena udah jam 19.10 lewat, kita langsung mulai aja. Karena pengajar kita juga udah ada di sini. Halo Kak Zafira. Halo Kak Atin. Oke. Mungkin bisa kita langsung mulai aja ya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Zafira. Oke, makasih Kak. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat-sehat dan masih tetap semangat ya untuk belajar. Kita lanjutin belajar listeningnya hari ini. Oke, kalau kemarin kan tadi seperti yang udah dibilang sama Kak Atin, kemarin kita belajar 13 skill ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan beberapa skill lagi, tepatnya 14 skill sebenarnya, jadi sampai skill 27. Jadi kita akan membahas tuntas listening nih untuk hari ini. Aku izin share screen ya. Oke, ini dia materi hari ini. Oke, ini awal-awal mungkin sedikit apa ya refreshing aja ya, ngingetin kalau listening itu dalam TOEFL ada 3 bagian gitu ya, teman-teman, part A, part B, sama part C. Nah, hari ini kita akan melanjutkan skills untuk part A, kemudian nanti kita akan bahas juga skills untuk part B dan part C. Nah, FYI, sebenarnya part B sama part C ini skills yang dibutuhkan tuh sama, cuman nanti penerapannya aja yang sedikit berbeda karena audionya kan beda jenis ya, yang satu conversation, yang satu talk. Itu doang sih beda ya, tapi sebenarnya skillnya itu sama. Gitu. Oke, ini reminder lagi untuk strategi untuk mengerjakan listening part A gitu ya. Kalau kemarin ya, 3 skill awal itu yang harus terus kita pegang gitu setiap kali ngerjain soal. Yang pertama, jawaban tuh biasanya di second line of the conversation. Terus yang kedua, biasanya jawabannya itu adalah restatement dari idea atau keyword yang ada di second line of the conversation kayak tadi. Habis itu yang terakhir itu jangan memilih satu pilihan jawaban hanya karena dia terdengar mirip atau persis malah dengan apa yang ada di audio. Itu 3 itu pokoknya yang harus, mungkin kalau yang lain-lain masih perlu waktu untuk memahami, nggak masalah, karena memang iya butuh waktu, butuh jam terbang kayak aku bilang di pertemuan sebelumnya. Tapi untuk 3 ini wajib banget paham, dari sekarang wajib banget diingat-ingat. Oke, jadi kemarin itu kan ada 6 nih, ya kan? Ada 6 bagian untuk skills dari listening di dalam TOEFL untuk part A. Nah, kita udah bahas 4 kemarin, dari strategies sampai dengan functions. Nah, sekarang kita akan masuk ke contrary meanings dan idiomatic language. Gitu. Oke, pertama, contrary meanings. Nah, seperti yang sudah tersirat ya dari judulnya, contrary meanings, makna yang berkebalikan atau bertolak belakang. Jadi kita mungkin udah bisa ngambil, mungkin teman-teman udah bisa memperkirakan gitu, bahwa mungkin apa yang tertera itu kayaknya sih ngomong X, padahal sebenarnya artinya itu Y. Nah,
Jadi sebenarnya poinnya dari bagian ini tuh kayak gitu. Makna yang bertolak belakang atau berkebalikan. Ada 2 skill di sini, listen for wishes, jadi harapan, gitu ya. Kemudian satu lagi listen for untrue conditions. Untrue conditions ini maksudnya sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi. Sebenarnya untuk yang bagian ini, contrary meanings, itu kalau di bagian listening ini mungkin aku nggak akan ngebahas detail mengenai grammarnya gitu. Karena sebenarnya yang untuk bagian ini tuh butuh pemahaman tentang grammar. Cuman nanti kita akan perdalam untuk mungkin nanti teman-teman akan berpikir sebenarnya aturan detailnya kayak gimana sih Kak? Atau rumusnya tuh sebenarnya kayak gimana? Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan atau minggu depannya lagi aku lupa. Antara pas kita bahas structure atau pas bahas written expression. Jadi sekarang mungkin aku lebih ke ngejelasin apa yang kayak lebih ke praktikal dulu aja. Jadi seperti apa soal yang mengandung skill yang ini gitu. Tapi untuk detail rumusnya dan segala macamnya nanti di minggu depan atau minggu depannya lagi akan kita bahas. Gitu. Oke, yang pertama listen for wishes. Seperti namanya, ini mendengarkan harapan ya. Jadi, nah ini yang perlu kita pahami. Namanya harapan, kita berharap sesuatu akan terjadi gitu. Kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau ketika kita bilang kita berharap atau I wish, bukan I hope ya, tapi I wish. Soalnya agak beda nih. I wish sama I hope. Kalau di bahasa Inggris konotasinya agak beda. Nah, kalau I wish itu kita tuh seolah-olah kita tuh bilang kalau yang terjadi itu nggak kayak gitu sekarang. Makanya kita berharap atau I wish hal yang berkebalikan lah yang terjadi. Jadi di sini disebutkan a wish implies that the opposite of the wish is true. Jadi a wish itu punya makna tersirat bahwa hal yang terjadi pada kenyataannya itu adalah hal yang berkebalikan dengan yang kita utarakan dalam wish kita itu. Contohnya ini. Nih, ada percakapan antara woman dan man. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. Wah, sayang banget ya, kamu harus stay di sini dan harus kerja di masa-masa liburan atau school break. Terus dijawablah sama man ini. I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. Aku tuh berharap banget aku tuh bisa pergi sama kamu dan teman-teman yang lain ke Palm Springs. Nah, terus pertanyaannya adalah, what does the man mean? Sebenarnya apa maksudnya si man itu menjawab dengan kalimat seperti itu? Nah, di sini jawaban yang benar itu adalah yang B. He is unable to go on the trip. Jadi, ketika dia bilang, I really wish I could go with you and the others to Palm Springs, itu artinya dia itu sebenarnya nggak bisa pergi. Makanya dia berharap, aku sangat berharap, aku tuh pingin banget sebenarnya gitu. Kalau di Indonesia mungkin kayak gitu ya, aku tuh sebenarnya pingin banget pergi sama kamu dan teman-teman yang lain ke Palm Springs. Cuman aku nggak bisa. Nah, itu yang nggak disebutin di sini. Makna tersiratnya seperti itu, tapi aku tuh nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang B. He is unable to go on the trip. Ini ya, balik lagi, ini bagian dari contrary meanings. Jadi maknanya berkebalikan. Mungkin terlihatnya, kalau kita baca sekilas, untuk kalimat ini, kalimatnya yang diutarakan si man ini, terlihatnya kayak, oh ya udah dia pingin pergi gitu. Oh ya cuman ya udah dia pingin pergi aja. Tapi kalau kita telaah lagi, makna di balik itu adalah dia itu nggak bisa pergi. Makanya dia itu pingin pergi sebenarnya. Gitu. Itu untuk listen for wishes. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa key informations about wishes. Nah, poinnya di sini ada poin. Kita bahas satu persatu ya. Poin yang di baris yang pertama dulu dan kolom pertama. An affirmative wish implies a negative reality. Kalau poin dari wish itu, maksudnya wish itu diutarakan dalam bentuk afirmatif atau kalimat positif gitu maksudnya. Afirmatif itu maksudnya kalimat positif. Itu berarti realitanya adalah hal yang negatif atau yang sebaliknya. Contohnya nih, I wish I had time to help.
aku berharap atau aku tuh sebenarnya pingin aku tuh punya waktu untuk membantu. Itu kan kalimat positif ya, nggak ada kata not-nya di situ. Berarti kan itu kalimat positif. Nah, berarti kenyataannya atau realitanya dia itu nggak punya waktu untuk bantu. Jadi no time to help itu meaningnya dari dia berkata seperti itu. Makanya an affirmative wish implies a negative reality. Ketika kita ngomong I wish kemudian diikuti dengan kalimat positif, itu berarti realita yang terjadi adalah hal yang negatif. Maksudnya ada kata not-nya. Tinggal ditambahin not aja dari yang ada di kata-kata setelah I wish. Ketika dia bilang I wish I had time to help, berarti sebenarnya dia have no time to help. Begitupun sebaliknya. A negative wish implies an affirmative reality. Misalnya kalimatnya adalah I wish I did not have time to help. Aku harap aku nggak punya waktu untuk membantu gitu. Mungkin dia capek atau dia malas atau gimana, cuman aku apa namanya, kalau aja aku nggak punya waktu untuk bantu ya gitu. Misalkan dia bilangnya kayak gitu. Berarti maknanya atau realita yang terjadi adalah dia itu punya waktu untuk membantu. Cuman dia tuh pinginnya tuh enggak sebenarnya gitu. Jadi ketika I wish itu diikuti oleh kalimat yang negatif, jadi a negative wish ya. I wish I did not, ada not-nya di sini. I wish I did not have time to help. Maknanya adalah sesuatu yang affirmative. Realitanya adalah affirmative atau dalam kalimat positif. Did not have time to help berarti sebenarnya dia have time to help gitu. Jadi ya balik lagi ini contrary meanings ya, kayak yang aku bilang di awal tadi sesuai dengan judul dari section ini gitu. Jadi yang diomongin tuh sebenarnya positif tapi ternyata maknanya negatif. Begitupun sebaliknya. Oke, selanjutnya. Nah, ini udah agak nyinggung grammar sebenarnya, tapi untuk sementara kalian cukup pahami yang ada di sini dulu aja ya. Jadi nggak perlu nggak perlu pusing mikirin formulanya atau segala macamnya dulu. Ya, kita fokus ke yang ada di sini dulu. Oke. A past tense verb implies a present reality. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu biasanya ketika kita bilang ini I wish, ini kan tadi udah dibilang ya, biasanya ketika kita menggunakan I wish, kalimat yang kita utarakan menggunakan I wish itu adalah kalimat yang mengandung makna terbalik atau bertolak belakang dari kejadian kenyataannya. Jadi itu benar, itu tadi patokannya itu untuk penggunaan I wish. Dan nah ada lanjutannya lagi nih untuk mengenai tense yang digunakan. Ketika kita ngomong I wish kemudian diikuti oleh satu kalimat, kalau kalimat itu pakai past tense, berarti konteksnya saat itu adalah masa kini sebenarnya. Contohnya nih, contohnya. I wish he were at home. Aku harap dia ada di rumah. Walaupun dia ngomongnya I wish he were at home, kan kita taunya kalau past tense itu berarti sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, bukan terjadi saat ini. Ya. Cuman ketika kita menggunakan I wish, balik lagi, ketika kita menggunakan I wish kemudian diikuti oleh kalimat yang ada past tense-nya, gitu, dia pakai past tense, itu sebenarnya setting waktunya bukan masa lampau, tapi setting waktunya saat ini. Gitu. Kenapa pakainya past bukan pakainya present? Karena, nah ini memang bahasa Inggris tuh ya gitulah aturannya, ada aturan sendiri gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris ketika kita mau ketika kita mau menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, istilahnya kayak gitu ya. Aku mungkin bisa bilang kayak gitu, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kayak andai-andainya kita aja. Itu tuh kita akan menggunakan jenis tense yang berbeda. Nah, ketika kita mau bilang itu berandai-andai untuk present tense ini, kita akan menggunakan past tense. Jadi misalkan nih, aku sekarang lagi ngajar nih, kan aku lagi di sini sama teman-teman kita belajar bareng. Nah, mungkin kalau aku bisa bikin ini, aku bisa bikin wish ya yang kepikiran aja sama aku sekarang. I wish I did not teach right now. Bisa aja aku ngomong gitu, I wish I did not teach right now. Aku harap aku nggak ngajar sekarang. Gitu. Nah,
ini konteksnya itu kan sekarang sebenarnya saat ini. Cuman karena yang terjadi adalah sebaliknya. Aku kan sekarang lagi di sini kan lagi ngajar gitu istilahnya. Nah, jadinya ketika aku mau menggunakan kata I wish dan konteksnya itu adalah sesuatu yang terjadi saat ini, tapi kita mau ngomong apa? Mau ngomong fakta yang berkebalikan gitu. Jadinya pakainya past tense. Makanya di sini I wish he were at home itu meaningnya adalah si he ini atau dia laki-laki ini is not at home saat ini. Gitu ya. Untuk ini bagian yang a past tense verb implies a present reality. Jadi ketika kita mau berandai-andai untuk kejadian yang terjadi saat ini, kita menggunakan I wish plus past tense verb. Oke. Kemudian yang berikutnya, Kak, terus Kak kalau kita mau berandai-andai untuk sesuatu yang memang terjadinya di masa lalu pakai apa? Kan nggak mungkin pakai past. Kita kan harus ngubah jenis tense kan. Kayak tadi, kalau kita mau berandai-andai untuk sesuatu yang terjadi di present, kita pakainya past tense. Nah, kalau untuk berandai-andai sesuatu yang terjadi di past tense, kita pakainya apa? Nah, jadi kalau untuk sesuatu yang terjadi di past tense, kita mau berandai-andai atau kita mau berharap, itu kita pakainya past perfect. Nah, kalau teman-teman ingat past perfect itu ya ini mau nggak mau aku harus bilang formulanya, harus bilang rumusnya. Jadi past perfect itu dia biasanya had plus verb 3. Had plus verb 3. Nah, di sini contohnya adalah I wish he had been at home. Aku harap dia itu ada di rumah. Nah, dia ada di rumah itu dia berharapnya kapan settingnya gitu. Kayaknya kan gitu. Settingnya tuh kapan? Sekarang apa dulu? Ketika dia menggunakan had been, berarti past perfect, gitu. Had plus verb 3. Berarti konteks yang dia bicarakan ini ada sesuatu yang sudah terjadi dulu atau di masa lampau. Jadi meaningnya adalah he was not at home at that time untuk waktu spesifik yang dia refer atau yang dia rujuk. Jadi dia sedang membicarakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Kayak contohnya sama kayak misalkan kita misalnya kita kadang-kadang ada aja ya nyesel misalkan kalau aja dulu aku kayak gini, bisa kalau coba aja aku waktu itu belajarnya serius ya pasti aku bakal dapat nilai yang bagus, habis itu nanti nggak usah remet gitu, soalnya kalau remet bikin capek banget, harus belajar lagi, ngulang-ngulang lagi, males banget gitu. Misalkan gitu konteksnya ya, untuk sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu kayak gitu. Nah, berarti saat ini kita bilangnya adalah I wish I had I wish I had studied better that day, bisa gitu. Aku harap atau coba aja aku waktu itu belajarnya lebih benar, lebih bagus lagi. Nah, itu kalau contoh untuk realitinya itu terjadi, maksudnya hal yang dibicarakan itu terjadi di masa lampau, tapi kita masih mau ngomongin itu dengan menggunakan kata I wish. Jadi I wish, contoh lagi ya, balik ke sini, I wish he had been at home. Itu konteksnya ada sesuatu di masa lalu. Kalau si he saat itu, makanya waktu itu saat itu dia nggak ada di rumah. Untuk yang wishes ya. Oh ya, di sini ada tambahan lagi di bawah, ada satu catatan. Remember that were is used instead of was in wishes. Misalkan mau ngomong I wish I were going, ini berarti konteksnya present ya teman-teman, karena pakai past tense. Berarti realitanya itu ada sesuatu yang terjadi saat ini, terus dia mau ngomong pakai I wish. Jadi I wish I were going. Nah, ini tuh ada lagi materinya sebenarnya, materi khususnya tentang ini. Jadi memang kalau nggak salah namanya subjunctive mood, kalau aku nggak salah ingat ya. Besok kita kan belajar kok, tenang aja. Cuman intinya memang ketika kita mau berandai-andai menggunakan I, konteksnya adalah kita sendiri, yang mana harusnya I itu verbnya pakainya was untuk past tense gitu. Kita akan menggunakan verb yang bentuknya were, bukan was. Kalau kalian pernah tahu Conditional pokoknya clause. ada lagu gitu pokoknya yang konteksnya, aku ingat aku pernah mendengar suatu lagu yang
waktu itu aku bingung waktu dengar dia ngomongin I, tapi kenapa dia pakainya were gitu, bukan was. Aku bingung apa ini emang yang bikin lagunya salah grammar apa gimana, tapi masa orang yang native speaker bahasa Inggris masa iya salah bikin grammar sih, salah nulis kalimat, salah grammar gitu. Ternyata memang harusnya tuh kayak gini, harusnya itu memang ketika kita mau berandai-andai atau kita mau berharap sesuatu yang sebaliknya lah yang terjadi gitu. Ketika subjeknya itu I, memang kita pakainya were. Kenapa? Karena ya kalau aku logikanya gini aja sih. I itu kan seharusnya memang pakai was, tapi karena ini membicarakan sesuatu yang em, tidak terjadi gitu. Cuman kita harapannya aja ini terjadi tapi sebenarnya enggak. Berarti kita ubah was itu, kita ganti pakai sesuatu yang seharusnya tidak kita gunakan dengan I, yaitu were. Gitu aja sih. Aku biasanya ngingetnya kayak gitu untuk berusaha memahami aturan ini. Walaupun iya gitu deh, maksudnya memahami grammar tuh emang susah-susah gampang. Kadang-kadang kita mikir kok bisa sih orang kepikiran bikin grammarnya kayak gini ribet banget gitu. Atas dasar apa gitu. Tapi ya kita sebagai yang bukan native speaker ya mau nggak mau kita harus belajar dan harus bisa bisa mengikuti aturannya. Jadi ya harap dimaklumi saja kalau kalian merasa aturan ini aneh gitu. Oke, Berarti poinnya kita Kak, lanjut. Ya, berarti poinnya apabila si speaker tadi bilangnya positif, berarti maknanya negatif. Kalau dia betul. bilangnya negatif, berarti maknanya positif. Ya, betul. Oke Kak. Yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya yang di sini di pojok kanan itu ada tulisan meaning ini, sebenarnya Hmm. maksudnya realitanya gitu. In reality sebenarnya yang terjadi seperti ini. Gitu. Berarti kalau dia bilang if you were my teacher, berarti she Mm-mm. is not my teacher. Ya, betul, betul, bener banget kayak gitu. Oke Kak. Oke, sip, mantap. Sudah paham. Emang ini emang bagian ini tuh perlu aku berusaha menjelaskan dengan pelan-pelan karena emang butuh waktu untuk memahaminya karena ini emang agak aneh. Tuh, jujur aja menurutku juga agak aneh. Tapi ya ya begitu tadi. Ya mau nggak mau kita harus belajar gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, nah sekarang listen for answer conditions. Nah, ini sebenarnya mirip dengan tadi dengan wish gitu ya. Ini juga bentuk apa? Kan wish tadi kan ini ya berandai-andai atau berharap gitu kalau sesuatu yang terjadi itu yang sebaliknya gitu. Kalau ini untrue conditions ya kurang lebih sama, berarti dia membicarakan sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi, kan berarti kan kurang lebih sama ya, makanya dia masuk ke section yang sama yaitu contrary meanings. Ini tuh ngingetin aku sama, sebentar ya aku lupa istilahnya, sebentar aku sambil nginget. Bentar. Nah, ini kalian pasti pernah dengar yang namanya conditional sentence. Aku yakin pasti pernah dengar, pasti pernah belajar. Kayaknya waktu SMA sih kita belajar conditional sentence. Kalau nggak salah ingat ya. Tuh. Jadi conditional sentence tuh ada yang conditional type 1, conditional type 2, conditional type 3, terus ada yang gabungan kayak gitu-gitulah. Jadi conditional sentence tuh pokoknya yang ada if-if-nya biasanya. If apa? If something apa I will apa gitu biasanya, atau I would apa dan segala macamnya itu. Besok kita akan belajar tentang itu. Nah, ini untrue conditions ini sebenarnya bentuknya atau ini tuh adalah praktek dari skill itu tadi apa namanya tentang conditional sentence. Jadi namanya juga condition ya. Artinya adalah a condition implies that the opposite of the condition is true. Sama kayak wish tadi, ketika dia bilang sesuatu yang positif, gitu. Maksudnya kalimatnya dalam bentuk positif, kalimat positif, berarti kejadiannya atau realitanya sebenarnya adalah dalam kalimat negatif, gitu. Ada not-nya berarti. Contohnya nih di sini. Do you think that you'll be able to go to the party? Menurutmu kamu bakal bisa pergi nggak ke pesta? Terus jawabannya, if I had time, I would go. Kalau aku punya waktu, aku bakal pergi. Nah, perhatiin ya ini teman-teman, tense yang digunakan di sini. Dia pakai if I had time. Dia bukan have nulisnya, tapi had. Oke. Okay. Terus berikutnya, I would go. Dia bukan pakai will, tapi pakai would. Gitu. Ini agak beda nih tense-nya ya, bisa dilihat.
Padahal orang yang si man ini nanya ke dia pakai present tense sebenarnya. Do you think that you'll be able to go to the party? Ya kan pakai present tense. Cuman dia jawabnya bukan pakai present tense. Bisa kita bilang dia pakai past tense. Gitu. If I had time, I would go. Terus, what does the woman say about the party? Berarti ketika dia bilang kalau aku punya waktu, aku bakal pergi. Udah gitu pakai tense-nya itu, struktur kalimat, formulanya itu seperti ini, berarti artinya sebaliknya. Dia bilang, kalau aku punya waktu, aku bakal pergi. Nah, berarti dia nggak punya waktu. Jadi jawabannya adalah yang D. It's impossible to go. Dia emang nggak punya waktu. Makanya dia bilang, if I had time, I would go. Dia sama aja kayak tadi. Kalau tadi kan lebih ke berandai-andai kan. I wish I could go, mungkin gitu. Kalau di ini kita pakai rumus yang wishes tadi. Tapi kalau untrue conditions ini dia bukan ngomongin wish lagi, cuman emang keadaannya seperti itu. Gitu. Jadi if I had time, I would go. Kalau aku ada waktu, aku bakal pergi. Tapi kenyataannya dia nggak punya waktu. Jadi it's impossible. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama untuk untrue condition ini. Ntar ya, aku minum dulu. Nah, sama kayak tadi, ketika kalimat conditionnya itu menggunakan bentuk kalimat positif atau afirmatif, berarti menyiratkan, dia implies atau menyiratkan negative reality. Realitanya itu adalah ada not-nya nih berarti. Kalau dia bilang, if she were at home, she could do it. Kalau dia ada di rumah, dia bisa melakukan itu. Berarti kenyataannya adalah dia nggak ada di rumah. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, kebalikannya juga sama ya. Jadi, a negative condition implies an affirmative reality. Kalau dia nggak ada di rumah, dia bisa melakukan itu. Tapi permasalahannya adalah dia itu ada di rumah saat itu. Gitu. Jadi prinsipnya sama dengan wish tadi. Cuman kalau di sini karena untrue conditions kayak aku bilang tadi, ini adalah bentuk conditional sentence, jadi kita pakai if. Gitu. Selalu ada if-nya. Kemudian nanti ada modalnya di belakangnya. Besok kita akan belajar lebih lanjut. Jadi sekarang ini karena kita kalau listening itu kan kita nggak mikirin ini ya. Kita nggak mikirin grammar mana yang bener ya, yang kayak gini apa yang kayak gini. Kita nggak mikirin grammar itu. Jadi kita cuma mikirin maksudnya tuh apa. Udah, kita cuman itu aja fokusnya kalau bagian listening tuh. Maksud yang dibilang sama si orang ini tuh apa. Jadi kita belum perlu fokus ke tadi aku bilang belum perlu fokus ke formulanya. Oh, kalau conditional type 1 itu berarti nanti dia pakai had, terus dia pakai would atau segala macamnya, kita belum perlu fokus ke situ. Yang penting kita paham aja dulu apa yang dibilangin, maknanya apa. Itu dulu aja ya. Supaya kitanya nggak pusing juga gitu belajarnya kalau kebanyakan. Oke. Oke, lanjut ke yang baris berikutnya. A past tense implies a present reality. Nah, ini mirip sama yang tadi ya. Ketika kita menggunakan past tense dalam mengucapkan untrue condition atau menjelaskan untrue condition, berarti setting waktunya atau realita yang kita bicarakan, kita sedang bicarakan, itu adalah sesuatu yang terjadi saat ini. Present. Jadi di sini ketika bilangnya if I had money I would buy it. Kalau aku ada uang akan aku beli itu. Nah, ini maksudnya ada uang dia mau beli itu kapan ini? Setting waktunya itu kapan? Nah, karena dia menggunakan past tense, berarti setting waktunya adalah present tense. Jadi saat ini setting waktunya sebenarnya. Berarti saat ini dia itu nggak punya uang, makanya dia nggak bisa beli itu. Beli sesuatu yang mau dia beliin. Gitu. Kemudian, terus kalau reality yang mau dijelaskan itu sesuatu yang terjadi di masa lampau atau past reality, kita pakainya apa? Nah, sama kayak tadi, kita pakainya past perfect. Nah, kalau di sini past perfect-nya itu jadinya if I had money. Nah, ini juga mungkin teman-teman mikir, kok had-nya 2 kali? Nah, gitu. Jadi had yang satu itu adalah had karena past perfect itu kan rumusnya had plus verb 3 gitu ya. Yang had di depan, had yang pertama setelah I, itu adalah rumus, memang harus ada had-nya kalau past perfect gitu ya.
Pas perfect untuk konteks ini ya, kalau pas perfect yang lainnya mah mungkin konteksnya berbeda. Cuma kalau dalam konteks ini berarti harus ada had memang di depannya, had plus had yang kedua itu adalah verb 3 dari have. Gitu. Makanya di sini had-nya 2 kali. Bukan typo harusnya sekali aja, enggak, tapi memang karena rumus pas perfect itu had plus verb 3 jadinya had, if I had. Nah, ini had yang pertama itu emang rumus harus ada untuk pas perfect. Had yang kedua itu adalah verb 3-nya dari had. Karena konteksnya kan kalau aku punya uang, gitu kan. Kalau aku punya, nah punya itu kan verb, bahasa Inggrisnya kan have, nah verb 3-nya kan had. Jadi seperti ini bentuknya. If I had money, I would have bought it. Nah, kelihatan nih. Setelah would dia ada have, kemudian ada bought. Ada have plus verb 3. Nah, ini adalah bentuk past perfect-nya untuk apa namanya? Untuk untrue conditions. Ketika dia bilang if I had money, I would have bought it, berarti nyatanya dia nggak punya uang. Nggak punya uangnya kapan? Ya di masa lampau gitu. Dia merujuk atau menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jadi saat itu kalau aja dia punya uang saat itu dia bakal beli tuh si barang ini. Tapi saat itu dia nggak punya uang. Jadi ya nggak kebeli, makanya ya udah did not have money saat gitu. Nah terus, aduh ini yang baris ketiga ini sih, ini penjelasan grammar banget sih sebenarnya. Tapi yaudah ya aku coba jelaskan dalam konteks ini dulu aja. Jadi memang dalam conditional sentence itu karena kita dibilang conditional sentence itu biasanya diawali dengan kata if. Jadi if bla 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 kemudian diikuti oleh I, you, we, they atau siapapun subjeknya, kemudian ada lanjutannya lagi. Nah, if itu bisa dihilangkan dengan catatan, nah digantikan dengan had seperti ini. Gitu. Jadi had I had money, I would have bought it. Gitu. Jadi if itu bisa dihilangkan, kalau ya udah if-nya dihilangin tapi had yang satu itu dipindah ke depan. Difungsikan as if, aduh pakai if lagi. Difungsikan seolah-olah dia itu if. Gitu. Jadi yang atasnya tadi if I had money bisa diubah bentuknya jadi had I had money. Sama artinya kalau aja aku punya uang, aku bakal beli itu. Begitu. Ini ya seperti ini dulu teman-teman, nanti detailnya akan kita pelajari minggu depan. Jadi biar nggak terlalu pusing saat ini. Intinya Kak, seperti itu. Mm-hmm. kalau native sana itu yang sering dipakai yang inverted atau mereka pakai yang it gitu Kak? Nah, oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi aku biasanya itu ngamatin dari kalau aku suka karena suka nonton film, suka nonton series gitu ya. Jadi aku biasanya banyak observe-nya dari situ gitu untuk tahu sebenarnya native nih gimana sih mereka pakainya yang mana. Kalau aku lihat itu apa ya? Mungkin karena aku nggak bisa bilang karena lebih keren juga sih sebenarnya. Cuman mungkin ini nih. Aduh gimana ya jelasinnya. Tapi kalau yang aku lihat memang mereka sama-sama pakai keduanya. Jadi bisa juga pakai if I had money I would buy it. Itu ada juga yang pakai kayak gitu tetap. Cuman mungkin kalau pakai if ini tuh kayak aku kadang tergantung situasi sih. Cuman kadang tuh aku nangkepnya itu tuh kayak jadi formal banget gitu loh ketika dia pakai if di depan. Kalau apa yang aku amatin ketika dia pakai yang inverted ini ya, jadi had-nya itu di depan gitu kayak misalnya di sini had I had money kayak gini, ini tone-nya atau apa ya, atmosfernya itu less formal. Jadi aku nggak bilang informal juga sih, cuman kayak nggak sekaku kalau pakai if. Jadi sebenarnya mereka pakai dua-duanya, cuman mungkin tergantung situasi dan kondisi mereka mau pakainya yang mana. Tapi sebenarnya nggak ada ini sih, maksudnya itu tuh cuman kayak yang aku tangkap aja sebenarnya untuk aturan pastinya itu nggak ada ini, nggak ada kayak keharusan kita harus pakai if saat kondisinya seperti ini atau kita harus pakai had yang inverted gitu ketika kondisi seperti ini. Sebenarnya nggak ada aturannya kayak gitu. Cuman apa ya namanya preferensi masing-masing aja enaknya gimana gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Habis ini kita masuk
ke bagian berikutnya yang idiomatic language. Nah, ini lebih pusing lagi. Jadi sebelum sebelum kita nanti lebih pusing, mendingan pusingnya sekarang dituntaskan dulu. Boleh kalau masih ada yang mau nanya. Misi Kak. Mm-mm. Oke, aku izin tanya ya Kak, karena kebetulan aku juga tadi ikut merhatiin. Boleh, boleh. Oke, yang pertama itu satu aja sih jadinya pertanyaannya. Kalau he kan pakai were ya Kak. Nah kalau Ya. they you, sorry, kalau iya benar, kalau he pakai were, kalau they you we itu pakai apa Kak? Pakai were juga atau kebalikannya pakai was? Oh, gitu. Eh, Seingatku ya, karena aku belum bikin PPT untuk bagian ini nih, gitu, untuk bagian structure with an expression. Aku agak lupa, tapi kalau seingatku untuk you, we sama they itu tetap pakai were. Jadi yang dispesialkan ini hanya I, gitu. I sama kok aku kayak pernah dengar you tapi pakai was juga ya. Cuman aku nggak tahu ini yang aku dengar ini atau yang aku ingat ini sebenarnya slang atau bahasa gaul aja gitu atau emang aturannya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang we sama they ini, seingatku memang pakainya tetap were. Gitu. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya, idiomatic language. Mungkin kalau di apa ya, kalau di bahasa Indonesia tuh kalau two and three part verbs ini nggak ada padanannya sih. Tapi kalau idioms itu mungkin teman-teman udah tahu idioms itu apa. Idioms itu kalau di Indonesia di bahasa Indonesia istilahnya kayak peribahasa gitu. Eh, Kayaknya di bahasa daerah kita masing-masing pun ada yang namanya peribahasa. Jadi ya di setiap bahasa sepertinya ada ya. Jadi sekarang kita akan belajar untuk di bahasa Inggris seperti apa. Gitu. Oke, yang pertama ini adalah listen for two and three part verbs. Nah, maksudnya two and three part verbs itu gimana? Jadi ini tuh adalah kalau kalian pernah dengar yang disebutannya phrasal verb gitu. Jadi ada dua kata verb yang terdiri dari dua atau tiga kata di sini yang kita bahas. Sebenarnya itu sepanjang itu dua atau tiga kata itu seluruhnya itu merupakan verb. Jadi kita nggak bisa kayak misalnya take off itu yang gampang banget take off. Kita kan kalau kita naik pesawat itu kan kita akan merasakan yang namanya take off. Oh pesawatnya take off tuh gitu. Ketika dia udah mulai terbang kan take off. Nah take off ini sesuatu yang nggak bisa kita adalah verb yang nggak bisa kita pisah gitu. Kita bilang take aja itu artinya kan mengambil. Kita bilang off aja off artinya mati. Nah take off itu artinya bukan terus mengambil terus mati. Nggak kayak gitu gitu. Jadi verb ini tuh harus dimaknai atau kita artikan secara keseluruhan. Nggak boleh kepisah-pisah. Nah, itulah yang akan kita bahas di skill 16 ini. Itu namanya phrasal verbs atau kalau di sini lebih dispesifikkan ada two atau three part verbs. Contohnya nih di sini. Nah, kalau di sini contohnya adalah call off. Nih, what time does the meeting start? Didn't you hear that it was called off by the director? Kamu nggak dengar kalau itu di cancel sama atau dibatalkan sama direkturnya. Jadi call off itu ketika kita bilang call off itu artinya bukan menelpon mati, enggak ya. Jadi call off itu artinya adalah sinonimnya punya sinonim dengan cancel atau batal. Jadi ketika dia bilang it was called off, nah nih kalau teman-teman ingat ini adalah bentuk kalimat pasif atau passive voice. It was called off. Jadi yang diomongin adalah objeknya dulu, kemudian objeknya dulu, kemudian baru verbnya was called off. Nah, terus di belakangnya kalau di sini ada tambahan keterangan subjeknya by the director. Ini contoh passive voice biar teman-teman ingat lagi ya skill kemarin. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya di sini. The director canceled the meeting. Walaupun teman-teman mungkin dengar nanti, oh ada kata call tuh, call kan artinya memanggil. Kita cari pilihan jawabannya ada call-nya deh. Yang A tuh ada call, the director called a meeting. Terus yang B, sinonimnya call nih ceritanya phone kan. Berarti menelpon juga, the director phoned her about the meeting. Oh, bisa jadi nih jawabannya ini gitu. Atau yang C, ada called-nya juga. The director called the meeting to order. Nah, tapi sebenarnya jawabannya bukan ketiganya. Ingat ya, pokoknya jangan milih pilihan jawaban karena dia terdengar mirip
dengan apa yang kita dengar, karena itu sudah pasti jebakan seperti itu. Nah, jawabannya benar adalah yang D, the director canceled the meeting, karena call off itu artinya batal atau cancel, membatalkan. Gitu. Kalau called off berarti was called off berarti dibatalkan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini aku memberikan beberapa contoh atau daftar, kalau ya bisa dibilang daftar untuk 2 and 3 part verbs. Nanti teman-teman bisa baca lagi gitu untuk dipelajari, untuk dipahami. Gitu. Jadi apa ya? Kalau aku, oh ya, mungkin aku sharing aja. Aku sedikit sharing ya. Jadi aku bulan Oktober kemarin habis tes IELTS. Nah, kalau IELTS itu kan dia ada speaking section sendiri ya. Jadi bukan kayak TOEFL ITP yang cuma listening, terus grammar gitu, terus reading udah selesai gitu. Kalau IELTS itu kan ada writing sama speakingnya. Nah, waktu itu waktu speaking tuh sebelum masuk ke ruang speaking itu aku nginget-nginget, oke, kalau skor speakingku mau tinggi, aku harus pakai idioms atau aku pakai phrasal verbs. Jadi salah satu dari sekian banyak 2 and 3 part verbs ini harus aku pakai gitu biar nanti skorku tinggi. Aku udah mikir kayak gitu. Tapi ternyata waktu aku nggak tahu sih, aku waktu ngomong ketika apa ya ngobrol sama native speaker, yang ngobrol sama pengujinya, aku kok ngerasa kayak yang apa 2 and 3 part verbs ini tuh nggak banyak yang keluar. Kayaknya ada sih 1-2 keluar, tapi itu nggak banyak, itu nggak sesuai dengan ekspektasiku. Nah, jadi di sini yang mau aku tegaskan dari ceritaku tadi itu adalah penggunaan 2 and 3 part verbs ini tuh bikin kita itu akan apa ya? Kita itu akan dipandang sebagai seseorang yang sangat fluent dalam bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi native speaker itu pasti akan sering menggunakan 2 and 3 part verbs seperti ini. Contohnya yang ada di salah satu dari list ini. Ini nggak semua ya, masih ada banyak banget 2 and 3 part verbs, cuman beberapa aku tulis di sini. Jadi kalau teman-teman bisa memahami atau bisa tahu makna-makna dari 2 and 3 part verbs seperti ini contohnya gitu, itu akan sangat berguna. Apa itu akan, kalau teman-teman apalagi yang pingin kuliah di luar negeri ya, itu nanti pasti akan kepake banget di sana. Karena native speaker tuh banyak banget kayak secara apa ya, kayak bawaan mereka gitu ketika ngomong itu pasti akan keluar kata-kata verbs yang seperti ini yang mereka gunakan gitu. Contohnya mungkin yang kita udah tahu ya, kayak look after. Nah, look after ini menurutku kita udah cukup sering dengar. Look after kan artinya menjaga sesuatu gitu ya. Kayak di sini take care of. Terus juga yang kita biasa pakai give up. Nah, give up itu sebenarnya dia two part verbs teman-teman, atau dia phrasal verb gitu yang bersinonim dengan surrender. Cuman kalau kita pakai surrender itu rasanya kayak itu tuh formal banget gitu. Jadi mungkin makanya kenapa kita lebih sering dengar orang ngomong I give up daripada I surrender. Karena tone-nya kalau pakai surrender itu lebih formal, kalau give up gitu, atau pakai phrasal verb atau 2 and 3 part verbs ini tone-nya agak lebih informal, kayak lebih santai gitu. Terus contohnya lagi mungkin yang pernah didengar apalagi ya nih. Contohnya kayak tadi call off udah ya ada, cancel, terus put on mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi ketika kita mau pakai baju gitu, I want to put on that shirt, misalnya aku mau pakai baju kemeja itu. Nah, itu maksudnya dress in, jadi kita mau pakai baju. Terus ya sejauh ini seperti itu. Oh ya, satu lagi yang mungkin sering dengar adalah pick someone up ya, misalnya please pick me up gitu. Nah, pick me up itu berarti artinya tolong jemput aku gitu. Bisa kan kita gitu. Jadinya pick someone up itu artinya come and get. Maksudnya dia datang terus jemput. Ini nanti bisa teman-teman baca dan pelajari lagi ya. Oke, selanjutnya adalah idioms. Tadi itu adalah phrasal verbs, jadi kata kerja yang terdiri dari 2 atau 3 kata gitu ya. Kalau sekarang kita kan bahas yang tadi aku bilang peribahasa atau idiom. Di sini contohnya nih, Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. Oke, jadi Tom itu adalah dia mungkin di sini mahasiswa kali ya, karena dia ada ngomongin full-time job. Kalau full-time job kayaknya anak SMA ya, bisa jadi sih anak SMA punya full-time job. Cuman di sini katakanlah dia student, ini maksudnya mahasiswa ya konteksnya. Tom is a full-time student, jadi dia itu beneran ya mahasiswa, dia ngambil
jurusan yang kuliahnya itu full time. Terus is holding down a full time. Jadi dia dia mahasiswa full time, dia juga punya kerjaan full time. Terus dijawablah sama si woman, he's really burning the candle at both ends. Dia beneran, artinya bukan kayak gini ya teman-teman, dia benar-benar membakar lilin pada kedua sisi atau kedua ujung. Artinya nggak kayak gitu. Walaupun memang ketika kita berusaha mengartikan literalnya, makna harfiahnya memang itu, tapi ini kan idiom ya, ini peribahasa. Jadi artinya itu bukan itu, yang benar adalah C, jawabannya di sini. He's doing too much. Kenapa he's doing too much? Jadi kalau aku nggak tahu ya, cuman kadang menurutku bahasa Inggris itu idiomnya kayak lebih gampang aku logika dibandingkan bahasa Inggris gitu. Dibandingkan bahasa Indonesia, sorry. Kayak contohnya ini, burning the candle at both ends. Coba kita pikir, kita biasanya kalau membakar lilin itu hanya di satu ujung aja, ya udah di atasnya aja. Kalau kita bakarnya di dua ujungnya, misalkan di atas sama di bawah, atau katakanlah kita buat posisinya horizontal ya, di ujung kiri sama di ujung kanan, kan kebanyakan gitu, satu aja tuh udah cukup, ngapain banyak-banyak sampai yang sebelah kanannya juga kita bakar gitu, kita nyalain. Berarti, nah itu artinya sama dengan yang konteksnya adalah he's doing too much, dia melakukan hal yang terlalu banyak responsibility dia. Udahlah dia jadi student, dia juga punya full time job. Itu kebanyakan. Itulah maksud dari apa yang dibilang sama si woman ini. Bukan berarti jawabannya adalah yang A, dia si Tom ini menyalakan lilin, enggak. Terus bukan juga dia memegang lilinnya di bagian atas sama bawahnya, gitu, enggak juga. Atau dia malah kerja sebagai firefighter, jadi dia kerja sebagai pemadam kebakaran, gitu, enggak juga ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C di sini. He's doing too much. Nah, ini ada banyak banget contoh dari idioms. Gitu. Mungkin yang pernah kita dengar ini ya, yang ini nih biasanya banyak orang yang ngomong kayaknya. Every cloud has a silver lining. Jadi artinya adalah bad things are accompanied by good gitu. Jadi mau didampingi atau bersama itu akan ada sesuatu yang bagus juga. Kayak mungkin kalau yang Muslim tahu bersama kesulitan ada kemudahan, nah kurang lebih kayak gitulah ini arti. Every cloud has a silver lining. Terus juga mungkin yang sering kita dengar adalah ini, Rome wasn't built in a day. Roma itu tidak dibangun dalam satu hari gitu. Yang mana artinya memang everything takes time. Apapun yang kita lakukan itu emang takes time, butuh waktu dulu, butuh proses dulu untuk akhirnya kita sampai di satu titik yang kita pinginin. Jadi tidak ada yang instan. Nah, gitu. Terus juga yang sering kita dengar mungkin ini, one in a million. Nah, itu artinya really wonderful, keren banget lah gitu. Hanya ada satu dalam jutaan orang. Gitu kan. Dalam 1 juta cuma ada satu. Berarti kan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, really wonderful. Gitu. Itu sama, nah ini juga sering banget nih, ya kan? Kalau bahasa Indonesia, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Sama, mirip seperti itu sih di bahasa Inggrisnya juga gitu. The grass is always greener on the other side of the fence. Artinya adalah kita selalu pingin apa yang nggak kita punya, kayak gitu. Jadi kita ngerasa kayak orang lain kayaknya enak banget sih hidupnya, pingin lah kayak gitu. Padahal itu aja yang kelihatan doang ya, kita nggak tahu hasilnya gimana. Jadi you always want what you don't. Kayak gitu teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri untuk bagian ini. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian B sekarang. Sebelum masuk ke bagian B, ada mau ditanyain nggak soal tadi idiomatic language berarti to and three part verbs dan juga idioms. Ada yang ditanyain kah? Oke, aman ya berarti ya. Udah oke, udah paham. Tinggal nanti ini perlu banyak ini sih, perlu banyak exposure memang. Perlu banyak melihat
penggunaan dari idioms maupun two and three part verbs tadi untuk akhirnya bisa paham dan ingat dan bisa menggunakan itu gitu ketika kita menulis atau kita berbicara dalam bahasa Inggris. Oke. Sekarang teman-teman, part A udah selesai nih. Alhamdulillah udah satu selesai. 30 soal udah pasti benar nih berarti. Karena part A kan 30 soal ya. 30 udah kepegang, tinggal 20 lagi. Karena soal listening itu ada 50 total. Oke. Sekarang kita masuk ke part B. Nah, part B ini ada karakteristiknya yang berbeda dari part A. Jadi, kalau yang tadi udah kita pelajari di part A, ingat-ingat ya, itu tadi yang part A gitu, strategi untuk part A. Kalau part B itu beda lagi. Ada sedikit perbedaan. Jadi untuk part B itu kalau teman-teman ingat dia isinya adalah conversations. Jadi kayak part A, kalau part A kan dia short dialogue, ada percakapan antara dua orang kayak gitu. Cuma kalau di part B itu dia lebih panjang percakapannya. Jadi lumayan lah, ada kali semenit gitu untuk ngobrol sesuatu. Nah, kalau di sini strategi untuk part B dan juga nanti part C sebenarnya kayak gini juga strateginya. Yang pertama, if you have time, preview the answers to the listening part B questions. Jadi, kalau teman-teman punya waktu, dan aku yakin teman-teman pasti bisa nyempetin punya waktu untuk melakukan ini, itu sebelum audionya diputar, itu teman-teman harus bisa mengantisipasi topik dari pembicaraan yang nanti akan ada di audio. Dan mengantisipasi pertanyaan untuk setiap kelompok pilihan jawaban. Jadi kalau teman-teman ingat, di pertemuan lalu aku bilang, untuk listening part B sama part C, itu audionya tuh satu, tapi untuk mungkin 4 soal, atau 3 soal, atau 5 soal. Jadi bukan kayak part A yang setelah satu audio langsung diikuti dengan satu soal. Nggak kayak gitu. Jadi satu audio itu bisa untuk menjawab 4-5 pertanyaan. Makanya hal ini yang tertulis di nomor 1 ini menjadi penting supaya teman-teman bisa menjawab 4 atau 5 soal itu dengan baik. Gitu ya. Terus, nah ini yang poin kedua ini beda sama yang di listening part A. Kalau listening part A, jawaban itu biasanya ada di second line of the conversation atau di apa yang diomongin sama orang kedua. Kalau untuk part B dan juga nanti part C, itu kita perlu benar-benar ngedengerin first line of the conversation. Jadi kalimat pertama yang diomongin. Nih, the first line of the conversation often contains the main idea, subject, or topic of the conversation. And you will often be asked to answer such questions. Biasanya akan diminta atau ditanyakan hal-hal seperti itu. Gitu. Terus yang nomor 3, selagi kita mendengarkan conversation ya, selagi kita mendengarkan audionya, kita harus bisa menyimpulkan situasi atau setting dari percakapan itu. Yang ngomong ini siapa? Maksudnya siapa ini? Maksudnya profesinya. Apakah ini student sama teacher atau student sama student gitu misalkan? Atau dari librarian dengan student? Terus where the conversation takes place? Di mana setting pembicaraan terjadi? Apakah di perpustakaan, di ruang kelas, atau di lab? Gitu. Atau juga when it takes place. Mungkin ini pembicaraannya sebelum mereka ujian atau saat summer break atau summer vacation kayak gitu. Jadi itu yang perlu kita draw conclusion untuk itu. Sebelumnya di skill 1 kita listening part A kita udah ini ya, udah sempat bahas juga itu skill 4 atau 5 ya, aku lupa. Draw conclusions about who, what, and where. Nah, ini juga seperti itu. Akan kepakai juga skill yang di situ akan kepakai di part B juga. Terus, nah ini. Jadi tadi kan aku bilang untuk satu audio itu biasanya menjadi basis untuk menjawab 3, 4, atau 5 pertanyaan berikutnya. Nah, teman-teman nggak perlu bingung gitu. Nanti kalau misalnya pertanyaannya acak gimana Kak? Misalnya dia udah ngomongin, dia
misalkan audionya itu ngomongin tentang A gitu, tapi pertanyaan yang ada di buku soal kok C duluan gitu, yang A-nya nanti belakangan. Nggak mungkin kayak gitu teman-teman. Jadi memang udah dirancang untuk soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di listening itu urut sesuai dengan urutan hal yang dibicarakan di audio. Jadi ketika misalkan nomor 1, kayak misalnya audionya itu nanti akan, dia akan ngomongin sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menjawab nomor 1, misalkan gitu. Dari nomor 1. Habis itu nanti lanjut, dia akan membicarakan hal yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal nomor 2, gitu. Baru nanti nomor 2. Jadi nggak mungkin kita menjawab yang muncul di audio duluan itu ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal nomor 2 duluan, gitu. Padahal nomor 1 belum di-mention, itu nggak mungkin. Ini juga yang menurutku membantu kita untuk fokus lagi kalau misalkan kita agak meleng dikit waktu dengerin gitu. Misalkan kita kayak nggak konsen, sempat hilang fokus sebentar waktu dengerin audio, terus nggak tadi jawabannya ini apa ya, kayaknya aku kok belum nemu, kok tiba-tiba udah langsung masuk ke nomor berikutnya nih, aku dengar nih barusan kayaknya sih ini nanti jawaban untuk nomor 2 kayaknya dari yang ini nih gitu. Berarti nomor 1-nya kan udah kelewat nih, aku tadi nggak ngeh lagi apa ya jawabannya. Nah kayak gitu, ini ngebantu kita untuk bisa cepat balik fokus lagi kalau misalnya di tengah-tengah agak tiba-tiba hilang fokus gitu. Oke, terus sama seperti listening part A, kalau misalnya kita nggak yakin, tebak aja, nggak apa-apa, karena nggak ada pengurangan nilai. Dan kalau ada waktu lebih gitu, karena kan ada jarak ketika narator ngomong suatu pertanyaan, terus kan ada waktu untuk kita menjawab, nanti baru dia ngomong pertanyaan berikutnya gitu. Biasanya ada waktu sekitar, kalau aku tuh ngerasa mungkin ada waktu sekitar 1-3 detik buat kita ngeliat duluan pilihan jawaban nomor berikutnya itu apa aja gitu. Sebelum akhirnya si narator ini bilang pertanyaan untuk nomor tersebut. Jadi ada waktu sedikit gitu untuk look ahead atau untuk ngeliat duluan nih pilihan-pilihan jawaban di nomor berikutnya. Supaya ketika kita mendengar audionya, kita ngeh nih, oh ini nih jawabannya pasti yang ini. Jadi supaya lebih cepat aja ngerjainnya. Nggak kelamaan gitu. Oke, kalau untuk part B ini dan juga part C nanti, untuk skillsnya itu dibagi jadi 2. Jadi before listening sama while listening. Sebelum mendengarkan sama saat mendengar. Before listening, tadi sempat aku mention juga di strategi general tadi, kita perlu bisa mengantisipasi topik sama questions. Gitu. Pertama, anticipate the topics. Nih. A helpful strategy is to look quickly at the answers in the textbook before you actually hear the conversations in the recording. Jadi sebelum kita dengar tuh audionya di recording itu seperti apa, pakai waktu itu tadi aku bilang 1-3 detik itu untuk ngeliat dulu. Soalnya biasanya itu dibilang sama, ini mungkin teman-teman yang belum ambil TOEFL biar tahu. Jadi biasanya sebelum audionya mulai, si narator itu bilang, you have some time to look at questions 21 to 24. Nanti dikasih waktu berapa detik gitu, mungkin 20 detik gitu, kita bisa ngelihat dulu nih nomor 1 sampai dengan 4 itu pilihan jawabannya apa aja. Nah, dari pilihan jawaban itu kalau bisa kita itu udah bisa menyimpulkan nih, oke, nanti pertanyaannya pasti bakal seputar ini nih, soalnya di pilihan jawaban isinya kayak gini nih pilihan-pilihannya. Nah, itu kita perlu bisa drawing conclusions kayak gitu. Contohnya nih, di sebelahnya ada contoh. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini satu audio buat 5 soal berarti. Kalau kita lihat dari pilihan jawaban nomor 1 sampai 5 nih. Ada work on campus, ada students nih, help students find jobs, work in the employment office. Terus ada ngomongin classroom, campus office, apartment. Terus kayaknya sih kalau dari keyword-keyword yang ada di sini di pilihan jawaban nomor 1 sampai 5, kayaknya tuh topiknya itu tentang pekerjaan gitu, atau mencari kerja, tapi settingnya itu bukan di perusahaan, bukan di pabrik, tapi di kampus, karena ada tulisannya work on campus. Terus nomor 2 ada in a campus office, ada kayak gitu-gitu. Oh berarti tentang cari kerja tapi di kampus.
Jadi ada kata-kata atau clues yang bisa kita jadikan bahan untuk menyimpulkan sebenarnya ini topiknya tentang apa. Oke, sekarang ada contoh-contoh berikutnya. Ada 6 sampai 10 sama 11 sampai 12. Nah, ini sekarang aku mau nanya ke teman-teman balik biar biar teman-teman paham juga. Untuk nomor 6 sampai 10 nih. Menurut teman-teman dengan pilihan jawabannya seperti ini nih, what is the topic of the conversation for question 6 through 10? Kira-kira audionya akan berbicara soal apa topik? Vacation. Vacation. Oke, ada yang jawab vacation. Akan berbicara tentang vacation. Ada yang punya pendapat lain? Ini dua kawan yang rencana habiskan waktu liburan pas semester, Kak, habis semester. Oke. Ini lebih detail lagi nih berarti. Vacation iya, tapi mungkin ini vacation antara beberapa pokoknya teman kuliah gitu kali ya, teman kuliah gitu mau vacation dan vacationnya itu aduh konteks apa bahasa Indonesianya vacationnya itu dilakukan di masa-masa liburan sekolah gitu. Emang pas summer break atau pas ya liburan gitu. Pas masa liburan emang mereka mau berlibur. Nah, iya aku setuju untuk dari kedua jawaban tadi. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab. Emang sepertinya topiknya ke arah situ ya kalau kita lihat dari ini pilihan jawabannya. Karena nomor 6 nih ada ngomongin vacation, after a break from school, at the end of the summer gitu. Terus juga yang nomor 7 ada a trip to visit the Eskimos. Wah, ada pergi nih mau ke Eskimos, habis itu ngomongin trip terus ada camping gitu kan. Kayaknya sih ngomongin soal itu. Terus nomor 9 lagi nih. Ini kayaknya nanyain tentang experience-nya di sana gitu. Relaxing at the lodge, enjoying excellent food, gitu. Sleeping outside on the ground. Kayaknya emang udah pasti akan tentang vacation. Gitu. Oke, berikutnya nomor 11 sampai 15. Kira-kira ini topiknya tentang apa? Ini tentang hujan asam, penyebabnya, kemudian zat-zat yang menyebabkan terjadinya hujan asam, Oke. kemudian gimana terjadi. Oke, berarti topiknya adalah seputar hujan asam gitu ya, soal hujan asam atau hujan asam atau mungkin apa ya, lebih generalnya polusi lah, dalam bentuk salah satunya dalam bentuk hujan asam. Ya kalau dilihat dari sini, kalau topik kan ini ya masih secara umum ya belum detail. Gitu. Kalau dari nomor 11 sampai 15 ini sepertinya memang topiknya ke arah sana tentang itu. Apalagi beberapa kali di pilihan jawaban nomor 11 ada mention soal acid rain ya. Yang opsi B sama D ada ngomongin acid rain. Terus nomor 15 tambah lagi. Di 15 yang pilihan jawaban A ada dibilang she should protect herself from the rain. Ada rain juga di situ disebut lagi gitu. Terus nomor 13 ada yang disebut acid tuh, from nitric acid and sulfur dioxide. Nah, ada disebutkan lagi tentang acid. Jadi sepertinya memang seputar itu topiknya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi memang ketika kita ketika kita membaca pilihan jawabannya aja, belum dengar audionya, belum dengar pertanyaannya itu apa. Sebenarnya tuh kita udah bisa berpikir, maksudnya kita bisa seenggaknya tahu clue-nya lah. Oke, nanti pasti audionya akan seputar ini. Oke, aku akan dengerin kata-kata yang berkaitan dengan itu. Jadi ketika kita udah bisa antisipasi, itu kita akan bisa lebih fokus saat mendengarkan audio. Lebih enak gitu, karena kita tahu apa yang mau kita cari. Bukan kayak cuma sekedar dengerin aja, nanti ada pertanyaan soal, dia mention soal apa, bla 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 bla, ya udah dengerin aja. Gitu. Terus nanti ujuk-ujuk waktu naratornya baru nanyain, oke, pertanyaan nomor 1, kayak gini, terus tadi jawabannya yang mana ya di audio bilangnya apa ya? Ntar kayak gitu kalau kita nggak bisa antisipasi itu, nggak ada waktu untuk ngecek dulu nih dari pilihan jawaban nomor sekian sampai sekian gitu. Kira-kira topiknya akan tentang apa? Gitu. BTW nanti ini ya naratornya itu memang akan bilang audio berikut itu adalah untuk pertanyaan nomor sekian sampai sekian. Jadi kita nggak perlu ngawang-ngawang,
aduh nanti audionya bakal buat pertanyaan nomor berapa sampai berapa ya, itu nggak perlu kita kira-kira karena nanti akan dibilang sementara. Dan kayak tadi aku bilang di awal pasti akan dikasih waktu untuk kita ngelihat dulu nih apa namanya pilihan jawabannya itu apa aja. Jadi bisa lumayan lah, bisa bikin kita lebih fokus dan lebih siap untuk mendengarkan audio dan mencari jawabannya dari situ. Gitu. Oke, sekarang, nah tadi kan topik, sekarang questions. Kita anticipate the questions. Jadi, kalau questions udah lebih spesifik ya, udah per soal, tergantung dari pilihan jawaban yang ada di situ. Kayak contohnya nih, kalau pilihan jawabannya bilang in the airport, in the library, in the dormitory, in the travel agent's office, udah jelas pertanyaannya akan dimulai dengan where something takes place atau where something happen atau ya semacam itulah pokoknya. Pertanyaannya seputar apa namanya where gitu karena pilihan jawabannya adalah seputar lokasi gitu ya. Bentar ya teman-teman, aku mau ngambil charger dulu karena laptopku mau habis baterainya. Bentar ya. Oke, Kak. Nggak ada kopi nih Kak Atin. Kenapa, Kak? Nggak ada kopi. Nggak ada kopi? Kopinya ini ya, dikirim via JNT. Oke, aku kembali. Oke, berikutnya, nah ini ada beberapa contoh. Ini sebenarnya sama ya pertanyaannya kayak tadi di skill sebelumnya. Kalau teman-teman lihat yang nomor 6, pasti menanyakan sesuatu yang dimulai dengan when atau kapan terjadi sesuatu, ya kan? Terus nomor 7 itu adalah what pasti nanti. Apa yang diceritain sih? Gitu misalkan. Saya jawabannya kayak gini, a trip to apa, a camping trip, pasti pertanyaan what. Terus yang nomor 8, pasti pertanyaannya seputar durasi nih, durasi sesuatu terjadi. Soalnya 3 hours, 3 complete days, 3 classes, 3 weeks. Terus nomor 9, nah ini juga pasti menanyakan sesuatu yang terjadi, apa? Question word-nya adalah apa. Terus nomor 10, nah mungkin kalau aku lihat nomor 10 ini kayaknya menanyakan apa ya? Pendapat dia gitu. Kalau diminta bukan kalau diminta, pendapat dia atau komentar dia soal satu hal yang ada di vacation-nya itu. Kayak gitu. Jadi kita cuma membaca pilihan jawaban aja tuh kita udah tahu kok nanti pertanyaannya akan seputar apa. Sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak perlu takut, apalagi mungkin teman-teman mikirnya, wah part B pasti lebih susah nih dari part A dan part C pasti yang paling susah. Gitu. Nggak perlu kayak gitu, nggak perlu berpikiran seperti itu karena sebenarnya semuanya itu sama aja dari part A, part B, part C itu sama aja sebenarnya. Yang penting kita ini kita tahu skillnya, kita tahu strateginya untuk menghadapi soal seperti itu kayak gimana. Oke, sekarang kita lanjut ke while listening. Jadi kalau tadi kan sebelum audio yang diputar, yang perlu kita lakukan ada 2, antisipasi topik, antisipasi question, gitu ya. Sekarang ketika kita sudah mendengarkan audio, sembari kita mendengarkan audio, itu kita perlu pertama menentukan topik. Tadi kan kita baru mengantisipasi, kan? Masih nebak-nebak gitu. Sekarang kita harus tentukan karena udah sambil dengerin audio, jadi kita tentukan topiknya apa. Habis itu tadi di awal aku bilang kita perlu menyimpulkan who, what, when, where. Ini perlu kita simpulkan sambil kita dengerin, sambil kita simpulkan. Terus sama nomor 22 adalah yang tadi aku sempat bilang di general strategy tadi. Pasti jawaban itu tuh berurutan. Jawaban yang ada di audio itu berurutan sama dengan urutan pertanyaannya. Gitu. Jadi nggak mungkin loncat-loncat teman-teman, tenang aja. Oke, sekarang kita mulai ke yang pertama, skill 20. Di skill 20 itu determine the topic. Nah, balik lagi tadi, ini yang di bold ya. While you are listening carefully to the first part of the conversation.
balik lagi kalau untuk part B kita perlu fokus ke first part of the conversation atau kalimat pertama atau mungkin 2 kalimat pertama, pokoknya bagian awal-awal dari percakapan karena itu yang membantu kita menentukan oke, topiknya ini seputar ini. Terus oh ini yang ngomong tuh who-nya itu kita dapat infonya. What-nya dapat, when, where itu dapat semua. Itu biasanya semua itu akan bisa kita simpulkan dari first part of the conversation, dari bagian awal. Ya, contohnya nih, you can't believe what I just got. I bet you got that new car you've always wanted. Now, how in the world did you figure that out? Nah, ini adalah bagian awal dari percakapan mereka yang panjang gitu. Nah, dari sini, kalau di sini 3 berarti dari 3 kalimat awal ini kita bisa simpulkan kalau pasti ini yang 2 orang yang berbicara ini adalah orang yang jelas satu dia saling mengenal satu sama lain pasti. Terus yang kedua itu adalah ada seseorang si woman ini yang dia itu habis si man ini habis dapat atau habis beli mobil baru gitu yang emang selama ini dia pinginin gitu menurut informasi dari si woman juga soalnya dia bilangnya that new car you've always wanted gitu. Terus man-nya bilang kok kamu tahu sih gitu. Nanti pasti percakapannya seputar kalau dari sini aja nih dari 3 kalimat ini kita bisa menyimpulkan oh nanti percakapannya si man bakal ngasih tahu gimana ceritanya dia bisa dapetin mobilnya gitu. Terus si woman-nya kayak oh seneng sebagai mungkin seorang teman gitu nanti akan seneng kayak ih bisa ya kayak gitu selamat ya segala macam gitu pasti ada kayak gitunya. Jadi itu tadi kita bisa menyimpulkan sesuatu menyimpulkan keseluruhan itu dari membaca atau kita pegang dulu nih bagian awalnya dulu gitu bagian awal dari conversation-nya seperti itu. Yang berikutnya adalah draw conclusion about who, what, when, where. Nah, ini tadi aku bilang, sembari kita mendengarkan audio, itu kita sambil membayangkan settingnya, tempatnya di mana, waktu terjadinya kapan, terus apa yang dibilang, maksudnya informasi apa yang didapatkan, terus siapa sih ini yang ngomong, ada beberapa pertanyaannya yang perlu kita pikirkan sembari kita mendengarkan audionya. Aduh, ini typo ya teman-teman. Who is talking harusnya bukan who is taking. Maaf. Kayak gitu. Contohnya nih, why do you have so many books? I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Nah, ini dari percakapan ini kita tahu settingnya pasti library. Terus yang ngomong pasti students gitu. Soalnya dia ngomong paper, my paper on. Nah, tugas kan berarti student. Terus kok tahu ini library? Dia bilangnya check them out. Nah, check out buku gitu kan berarti ini di library. Udah gitu ada circulation desk. Nah, itu udah pasti library tambah pasti lagi. Terus soal what apalagi nih what course are they discussing? Nah, dia ngomongnya my paper on George Washington. Nah, George Washington kan presiden pertama Amerika gitu ya. Berarti ini adalah seputar American history. Gitu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu dari audio yang kita dengarkan. Karena kita sambil ngebayangin, sambil audionya kita dengerin, audionya diputar, kita sambil setting the situation in our mind. Oke, yang berikutnya, nah ini tadi aku bilang, listen for answers in order. Jadi, pasti urutan soal dan urutan jawaban yang ada di audio itu pasti sama. Kalau di audio contohnya nih ya, kita lihat nih, kita bedah nih di bagian ini. Can I help you? I'm interested in opening an account. Well, we have several different types of accounts, checking accounts, savings accounts, money market accounts, time deposit accounts. Terus mamanya bilang, it's a checking account that I am interested in. Nah, sambil kita baca ini, sambil kita dengerin ini, oh, dia ngomong checking account, dia berarti mau buka checking account. Nah, kita lihatlah, nomor 1 memang pilihan jawabannya A, B, C, D. Tapi kan narator kita belum dengar naratornya ngomong pertanyaannya apa gitu kan ya. Tapi dari sini mah kita udah bisa ngira-ngira, oh berarti yang dia pasti kayaknya sih jawabannya nanti bakal ini, tandain dulu Kalau aku biasa gitu, jadi aku tandain dulu jawabannya, aku titikin dulu biasanya untuk
ngingetin aku, oh tadi aku denger ini di audio, kayaknya sih jawabannya ini, tapi nanti dipastikan lagi setelah kita denger pertanyaannya yang dibilang sama narator. Karena pertanyaan itu kan di bagian akhir audio, jadi memastikannya nanti. Tapi sembari mendengarkan kita tandain dulu mana yang kira-kira jawabannya. Terus lanjut. I can help you with that. First, you have to fill out a form, and then I need to see some identification. That's about all there is to it. That sounds easy enough. Thanks for your help. Nah, di sini ada dua hal yang disebutkan nih, antara form atau piece of identification nih, ya kan? Antara ini atau ini. Tapi untuk apa namanya, untuk pastinya memang kita nanti baru dapat infonya nanti setelah naratornya ngomong pertanyaannya tuh apa untuk nomor 2 ini. Tapi kalau kita lihat dari sini kan udah bisa kita tebak ya. Nanti pas kayaknya sih antara ini jawabannya. Udah gitu kalau teman-teman perhatiin, nih aku garis bawah ya, antara ini atau ini jawabannya. Kalau teman-teman perhatiin, jawaban untuk nomor 1 itu ada di atas, ya kan? Jawaban untuk nomor 2 itu ada di bawahnya pasti, nggak mungkin ada di atas, di sebelum nomor 1. Makanya answers-nya ini pasti in order, pasti urut, nggak mungkin acak, pasti urut. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi misalnya nih teman-teman nggak ngeh kalau tadi ada kata-kata check out. Gitu. Tapi tiba-tiba tadi teman-teman dengar ada ngomongin form sama ada ngomongin identification. Terus teman-teman lihatlah di pilihan jawaban yang ada di buku soal gitu ya. Kok udah ada form sama identification? Berarti jawaban untuk nomor 1 tuh sebenarnya tadi udah di-mention nih di audio. Wah, kelewatan nih aku. Ya udah ntar aja deh, kira-kira aja nanti. Jadi bisa langsung fokus ke sini aja, terus fokus ke nomor-nomor berikutnya. Jadi karena kita udah tahu, udah ada mention seputar ini, seputar jawaban untuk nomor 2, berarti nomor 1 pasti udah sebelumnya. Cuma kitanya aja yang nggak ngeh. Gitu. Itu enaknya, menurutku salah satu enaknya TOEFL ya, karena seperti itu. Soalnya kalau IELTS nggak kayak gitu teman-teman, BTW. Dia bisa acak tempatnya. Jadi lebih susah. Makanya aku selalu menyarankan setiap kali ada kelas TOEFL atau kelas TOEFL kayak gini, aku bilang kalau kalian mau ngambil tes proficiency bahasa Inggris, mendingan kalian mulai dari TOEFL dulu. Kalau kalian udah ngerasa oke, TOEFL-nya udah bagus, udah familiar gitu sama sistemnya, mau coba yang lebih menantang lagi, baru habis itu coba IELTS supaya nggak kaget kalau langsung IELTS tuh menurutku bakal kaget sih. Mending mulai dari yang agak lebih mudah dulu. Oke, nah itu untuk part B, teman-teman. Untuk part C itu sama persis ini, skill-nya tuh sama, semua persis sama. Cuman nanti bedanya adalah kalau part C itu berarti audio yang kita dengarkan bentuknya bukan conversation antara 2 orang, tapi yang ngomong cuma 1 orang, dan seperti yang sempat aku mention di pertemuan sebelumnya, itu nanti biasanya tuh bentuknya berupa lecture atau kuliah. Jadi ada seorang dosen mungkin yang ngasih ceramah, atau bisa juga tour guide gitu, misalkan ngasih informasi tentang hal-hal tertentu di museum. Jadi sebenarnya kayak gitu untuk part C dan part B sama, skillnya cuman beda di jenis audio yang akan kita hadapi aja. Tapi selebihnya sama semua. Seperti itu teman-teman. Mungkin sebelum kita masuk ke kuis, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Jelas kan? Oke, udah jelas ya, mantap. Wah, aku Saya seneng ada nih. pertanyaan. Oke, gimana? Ini Kak, tadi dari skill yang ini Kak, skill 1 audio sampai 4 soal gitu. Jadi untuk yang Hmm. istilahnya yang maksudnya jangan terkecoh sama yang mirip-mirip itu masih berlaku nggak untuk yang barusan tadi, yang 1 audio untuk 4 Oh, soal? oke. Bentar ya, aku sambil buka biar aku ingat. Contoh, ini ya. Oke. Ini apa sih? Ini udah yang 3 ya. Yang part C ya.
sebenarnya tuh kok ingetku ini ya, kalau di sini tuh dia lebih ke apa adanya untuk part B sama part C, kayak yang kita dengar kayak gitu ya itu yang akan ada di pilihan jawaban. Karena kalau di part B sama part C itu kan kita itu dituntut untuk bisa ngikutin audio dari awal sampai akhir ya. Kita harus paham keseluruhannya gitu. Jadi yang diuji itu lebih ke logika kita, bukan kita kepleset atau enggak, bukan kita dengernya bener atau enggak, tapi lebih ke logika berpikir kita bener atau enggak. Jadi kayaknya fokusnya udah bukan ke situ lagi sih. Kalau jangan sampai kita milih sesuatu yang terdengar mirip dengan apa yang di audio gitu. Udah nggak ke situ lagi fokusnya. Sekarang fokusnya adalah yang kita dengar di audio itu bener jawabannya apa bukan gitu. Karena kadang yang misalnya kita dengar ada 3 days gitu disebutin di audio. Tapi sebenarnya 3 days itu bukan jawaban yang dicari. Mungkin dia sempat ada mention kata-kata 3 days, tapi habis itu dia mention misalkan 7 days. Nah, mungkin jawabannya itu yang di 7 days bukan yang 3 days. Jadi fokusnya bukan ke kita bisa membedakan itu tadi kita bisa kepleset apa enggak gitu untuk milih pilihan jawaban, tapi lebih ke kita paham yang diomongin apa enggak. Udah menguji pemahaman lagi. Kok tadi kan masih part A itu kayak masih surface level, kayak ya udah ini anak denger apa enggak sih gitu. Kalau yang part B part C udah lebih dalam dari itu. Jadi soal itu nggak perlu terlalu dipikirin sih menurutku. Oh, dan nah di sini ternyata sudah dituliskan juga, aku lupa. Di sini udah ada the answers often sound the same as what it is said on the recording. Berarti benar tadi aku bilang. Biasanya itu sama dengan yang kita dengar di audio, itu sama dengan yang ada di pilihan jawaban. Karena balik lagi, fokusnya udah beda. Yang fokus yang diujikan udah berbeda. Karena ini lebih deep lagi yang diujikan, skillnya lebih advance lagi gitu, daripada sekedar membedakan apa yang kita dengar. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau udah oke? Udah siap mau kuis? Udah nggak sabar mempraktekkan apa yang sudah dipelajari mungkin? Kak, mungkin ada lagi Kak ya, untuk yang kayak par E, par B, par C. Kalau dia TOEFL, yang TOEFL apa? TOEFL asli atau TOEFL ITP-nya, yang itu yang naratornya itu pasti nyebutin A, B, C gitu. Par-parnya. Oh, iya, biasa seingatku emang dipisahkan karena namanya audionya itu juga beda nanti. Jadi kayak audio untuk part A itu sendiri, part B sendiri, part C sendiri gitu. Terus nanti juga dari naratornya itu akan bilang, you will now hear a talk about, misalkan gitu. Kalau udah mau masuk part C bisa gitu. You will now hear a talk about apa gitu. Berarti oh udah talk yang diomongin, berarti kita udah mau masuk part C nih gitu. Jadi pasti ada peralihannya gitu, nggak ujuk-ujuk selesai nomor 30 langsung audio soal gitu untuk nomor 31 sampai 34 misalkan. Nggak langsung kayak gitu. Pasti ada naratornya yang ngasih tahu. Sekarang kita akan dengerin conversation, kalau untuk part B ya, kita akan dengerin conversation antara dua orang teman tentang praktikum lab-nya misalnya. Jadi aman kok, tenang aja. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau udah oke? Oke, Kak. Oke, ini kayak udah pada nggak sabar nih mau kuis. Oke, kalau gitu aku stop share dulu. Oke, ini sementara sambil aku siapin linknya, mungkin aku balikin ke Kak Atin dulu ya, Kak. Share Oke, ke WA Kak. ya, Kak. Zakira. Jadi gimana nih guys tadi? Tadi belajar apa aja ya? Ada yang ingat nggak tadi itu ada berapa skill? Ada, Kak. Ada berapa skill? Ada yang ingat nggak totalnya tadi? Terakhir ada berapa skill? 7, 8. Oh, untuk hari ini sekitar 14. 14 ya. 14. Iya, Ya, betul. lebih Hari ini dari ada itu 14. kayaknya. 14 betul ya. Oke. Gimana, udah pada siap kuis belum nih teman-teman?
Udah, Kak. Udah, mantap dong. Oke, ini aku share di kolom chat. Mungkin Kak Atin boleh bantu di-share di grup WA juga untuk link kuisnya. Oke, Kak. Oke, ini nanti sistemnya mirip sama yang kemarin ya teman-teman. Jadi maksudnya teman-teman ngisi nama dulu, habis itu nanti baru continue to next section, nah baru nanti ngerjain soal. Nah, BTW ini total soalnya kali ini ada 20 nih, karena materi kita menurutku cukup banyak dan teman-teman perlu latihan nih untuk mendengarkan audio yang baik yang part B maupun yang part C gitu. Jadi sama-sama butuh, jadi soalnya akan lebih banyak dan aku bedakan section di Google Form-nya itu per materi gitu. Jadi section pertama itu materi untuk yang tentang tentang contrary meanings itu 5 soal, terus materi tentang idiomatic language itu 5 soal juga. Habis itu untuk yang listening part B itu 5 soal. Nah, yang listening part C ini soalnya ganjil ya. Jadi 4 soal doang adanya gitu. Terus karena biar nanti enak poinnya utuh 100 gitu. Terus aku kasih kayak soal tambahan, tapi ya udah teman-teman nggak usah mikirin soalnya, cuma tinggal dipilih aja, klik. Nanti lihat aja sih, lihat ininya aja. Lihat instruksinya, jangan lupa dibaca instruksinya aja sih. Gitu. Jadi sebenarnya totalnya 19 soal sih. Gitu. Jadi siap-siap, ini audionya BTW agak panjang, audionya durasinya hampir 10 menit, 9 menitan lah. Jadi karena balik lagi part B sama part C itu kan agak panjang durasinya. Oke, teman-teman udah pada ngisi nama peserta, udah siap. Kalau udah siap, aku aku share screen untuk audionya. Oke, udah pada siap ini. Aku share sound kalau gitu. Kita cek dulu. Oke. Coba cek dulu udah kedengeran belum ya? TOEFL exercise. Udah kedengeran? Udah, Kak, udah. Sudah, Kak. Oke. Oke, kalau gitu akan aku play. Nanti teman-teman kerjakan sesuai yang ada di Google Form gitu ya. Selamat mengerjakan dan selamat berlatih. TOEFL exercise, skills 14 through 15. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Did you enjoy the film? I wish it had not been so violent. What does the woman mean? Number 2. Did you remember to close the windows before we left? If I had left the windows open, the rain would have gotten in. What does the man mean? Number 3. Are your parents able to come to the graduation ceremonies? I wish they were able to come. What does the woman mean? Number 4. Are you going on vacation next week? I would miss the conference if I took my vacation next week. What does the man mean? Number 5. You have chemistry lab this afternoon, don't you? Yes, and I really wish I didn't have to go there. What does the man mean? Kalau udah langsung lanjut next section ya teman-teman. Soalnya audionya jalan terus. Aku merge. Jadi langsung continue to next section. Oke. TOEFL exercise, skills 16 through 17. In this exercise,
Listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you do the cooking every night? No, my roommate and I take turns. What does the woman mean? Number 2. Did you meet Hank's father at the game last night? Yes, I did. You know, Hank's really a chip off the old block. What does the woman say about Hank? Number 3. Do you want to go to the football game with us tonight? No, thanks. I think I'm coming down with something. What does the woman mean? Number 4. I can't believe what Hal said to the teacher. Yeah, he really put his foot in his mouth. What does the man say about Hal? Number 5. I'm going to the market now. Could you hold off going for a few minutes? I'd like to go with you. What does the woman mean? TOEFL Review Exercise, Skills 18 through 22. In this exercise, you will use all of the information that you learned in Skills 18 through 22. Conversation 2. Questions 5 through 9. Listen to a woman talk to a friend about her vacation. How was your trip to Wyoming last summer? It was fantastic. Some of the most beautiful scenery in the country is in Wyoming. Where did you go in Wyoming? We drove by Devil's Tower National Monument, and we spent a few days in Laramie, but we spent most of our vacation in Yellowstone National Park. You went to Yellowstone? I wish I could have gone. I've heard that Yellowstone is just magnificent. It's the oldest and largest national park in the United States, and it's got spectacular waterfalls, hot springs, and geysers. Did you see Old Faithful? Of course we saw Old Faithful. It's the best known of the geysers there. We couldn't visit Yellowstone without seeing Old Faithful. Do you think you'll be taking another vacation in Yellowstone again? If you do, I'd like to go next time. Number 5. How does the woman describe her Wyoming vacation? Number 6. How did the woman probably travel on vacation? Number 7. Which of the following did the woman do on vacation? Number 8. Which of the following is a well-known site in Yellowstone? Number 9. What would the man like to do? TOEFL Review Exercise, Skills 23 through 27. In this exercise, you will use all of the information that you learned in Skills 23 through 27. Talk 1. Questions 1 through 4. Listen to a talk by a librarian. Hello and welcome to the library.
I'm Ms. Martin, the assistant librarian, and this is the library orientation tour for new graduate students in the business department. If you are not a newly admitted graduate student or your major is not business, then you are in the wrong place. Now let's get started. I'm sure you understand that as graduate students, you'll be required to do a tremendous amount of research. Here at the library, we try to make this process as easy as possible for you. The library is open for extensive hours from 7 a.m. until midnight 7 days a week, so that you'll have access to library research facilities almost any time that you want. During final exam week, the library is open 24 hours a day, and there are library staff members available to help you whenever the library is open. During this tour, we will be concentrating on 2 areas of the library. The first area is the computerized search facilities, which are located on the 2nd floor of the library. On the computer systems located in this area, you can conduct computer searches for books as well as articles in magazines, newspapers, and journals. On the floor above the computer area are reference materials devoted specifically to business. In this area, you can find references for books and periodicals related to business and annual reports on major corporations. Now that we have completed this little introduction, we're ready to start the tour. Please follow me. Number 1. Who is Ms. Martin talking to? Number 2. What are the library's hours during final exam week? Number 3. What 2 areas will the tour concentrate on? Number 4. What are the students probably going to do next? Oke, teman-teman, yang soal berikutnya langsung ini aja ya. Langsung pilih A aja. Seperti instruksi yang aku tulis di situ. Terus kalau udah langsung submit. Oke. Gile, ada yang 100 loh. Keren banget nih. Kurniawan Dwi 673@gmail.com. Ngeri kali dapat 100, mantap. Terus yang berikutnya ada yang dapat 85 nih, ada yang dapat 80, 2 orang. Dan masih menunggu nih ya, masih menunggu hasil yang masuk lagi. Tapi menurutku lebih oke sih hasilnya daripada yang kemarin, berarti sudah ada kemajuan teman-teman. Mantap. Oke, ini baru berapa orang? 10. Responsnya baru 10. Oke, 11. Ini nanti sama seperti kuis yang kemarin ya. Jadi nanti aku upload audionya, aku masukin ke Google Form ini, terus nanti juga akan aku apa namanya? Itu perlu nggak sih? Kayaknya nggak perlu sih. Pokoknya nanti intinya akan aku masukin audionya, jadi teman-teman bisa ini lagi ya, bisa ngerjain lagi gitu sambil dengerin audionya sendiri. Siapa tahu tadi ada yang koneksinya agak putus-putus, jadi kayaknya aku lihat di grup juga ada yang bilang koneksinya kurang bagus, jadi nggak bisa akses kuisnya gitu. Jadi nanti bisa dikerjain lagi. Seperti itu. Oke, dari aku mungkin kayak gitu, Kak Atin. Mungkin aku kembalikan ke Atin dulu. Ke Kak Atin. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Zafira udah mengajarkan materi-materi yang sangat bermanfaat. Nah, diam-diam ternyata siapa Dwi Kurniawan kayaknya ngedengerin banget ya. Halo Kak Dwi Kurniawan. Oh iya Kak, halo Kak.
Gimana nih bisa share tips dan trik biar dapat nilai 100 nih, biar bener semua gimana tuh Kak? Aduh, tipsnya gimana ya? Fokus aja sih sama yang dibicarakan sama dari topiknya gitu. Kalau untuk tadi yang di awal ya, itu 1 sampai 5 soal itu fokus ke orang kedua emang benar. Terus sama apa sih dipilih gitu dari A B C D itu yang kalimatnya memang paling berbeda gitu untuk jawabannya. Terus kalau untuk yang conversation B sama C itu benar-benar kayak harus diperhatikan semua sih, eh, setiap perkataannya gitu. Sama dicari keyword-keywordnya gitu sih kalau dari aku sendiri gitu. Ya mantap banget nih. Berarti Kak Dwi Kurniawan tadi nangkep semua ya apa yang Kak Zafira ajarin. Alhamdulillah sih nangkep sih, cuma agak tadi ada sedikit kayak kurang paham gitu. Sama ada sedikit nembak sih tadi, ada yang karena kurang dengar gitu, kurang jelas, jadi ya nembak lah gitu. Terus oh ya, kalau untuk cara nembaknya mungkin pilih jawaban yang paling pendek gitu ya. Oh, jawaban yang paling pendek. Kenapa tuh Kak? Iya. Nggak tahu sih, sempat dapat dari kampus juga dari beberapa dosen. Kalau untuk nembak itu pilih jawaban yang paling pendek atau yang paling panjang gitu. Di antara dua itu sih. Oh, jadi ini ya tergantung feeling ya. Kalau lagi lagi Iya, pengen yang pendek-pendek, yang paling pendek. Kalau lagi pengen yang panjang, yang paling panjang gitu ya Kak. ya benar Kak, benar-benar. Ya, Oke, that's right. oke. Oke, makasih Kak Dwi Kurniawan buat tips dan triknya. Di sini teman-teman bisa ngikutin nih apa yang dilakuin Kak Dwi Kurniawan selama proses pembelajaran biar dapat nilai sempurna juga. Dan buat mengimprovisasi nilai kuis teman-teman di pembelajaran berikutnya. Oke, mumpung Kak Zafira masih ada di sini, mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya. Karena kemarin kita belum dokumentasi, biar ada dokumentasinya. Oke. Mungkin aku bisa minta tolong ke Kak Amel ya. Halo Kak Amel, Halo, ada apa nih Kak? boleh di screenshotin Kak? Kita mau dokumentasi nih. Oh, dokumentasi. Itu teman-teman yang lain mau nggak urgent nih, nggak apa-apa ya. Langsung foto aja. Ya ayo teman-teman, kita on cam teman-teman. Kita mau dokumentasi nih biar nanti wajah teman-teman muncul di Snapgram. Nanti bakalan diupload sama Kak Amel ya di Snapgram Akademia. Oke. Oke, langsung aja. Kita 3 kali cekrakan kali ya. 3, 2, 1. Foto Lagi. sekali lagi ya. Ada Oh yang ya, kurang. oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Karena sekarang waktunya sudah cukup malam ya, mungkin kita bisa akhiri Zoom ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Zafira karena telah ngajarin kita tentang materi listening kali ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan serius untuk mengikuti pembelajaran. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dan teman-teman bisa meraih impian teman-teman. Terima kasih teman-teman, selamat malam dan selamat beristirahat. Bye. Selamat beristirahat semuanya.